Lah, gantian baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا انزل منزل المبارك وأنت خير المنزلين. Saudara sekalian, kita meneruskan untuk rohah kita pada sore hari ini atau malam hari ini waktu Indonesia ya malam di bab ketiga dari pasal ketiga di bab kitab Asrarus Shaum ya, tentang rahasia puasa dari kitab Ihya Ulumuddin. Tadi ada usulan dari Ustaz Reza Azhari ya, kita baca per paragraf lalu kemudian disyarah, nanti dilanjut baca lagi separagraf disyarah lagi, mungkin seperti itu. Nah, harapannya nih bisa partisipasi juga yang lain ya untuk baca juga ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah nafa'allahu bi'ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Al-faslu salisu fi at-tatawwu'i bis-siyami wa tartibil awradi fihi. I'lam anna istihbabis sawmi yata'akkadu fil ayyamil fadilah wa fawadilul ayyami ba'duha yujadu fi kulli sanatin wa ba'duha fi kulli syahrin wa ba'duha fi kulli usbu'in. Ini mau kita lanjut apa di syarah ini? Anda rasa sih jelas ya kalau yang ini ya, bahwa kemudian puasa itu sangat ya, afdoliyahnya itu ya pada hari-hari yang afdol gitu ya, dan lain sebagainya. Wa ba'duha fi kulli syahrin wa ba'duha fi kulli usbu' dan lain sebagainya ya. Jadi Anda rasa kalau yang ini sudah jelas, kita lanjut aja. Ini Bib Shoki udah hadir kan ya, Bib? Hadir, Ji. Siap. Lanjut ya, Bib ya. Lanjut. Amma fis sanati ba'da ayami Ramadan fa yaumu Arafah wa yaumu Ashura wal ashrul awwalu min Dzulhijjah wal ashrul awwalu Uwalu, Ji. Uwalu. uwalu Al-ash. al Uwalu. ashru uwalu min Dzulhijjah wal ashru uwalu min al Muharrami wa jami'u ashhuril hurum mudhannu sawmi wa hiya awqatun fadilatun. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksiru sawma Sya'ban hatta kana yadhunnu annahu fi Ramadan. Wa fil khabar Yuzan. Hatta kana yuzannu. Bukan yadunnu. yudhan Yadunnu. Yuzannu. yaksiru sawma Sya'ban hatta kana yudhannu annahu fi Ramadan. Wa fil khabar afdalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Wa li'annahu ibtida'us sanati fabina'uhu 'alal khairi ahabbu wa arja lidawami barakatihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sawmu yawmin min syahrin haram afdalu min salasina min ghairi wa sawmu yawmin min Ramadan afdalu min salasina min syahrin haram. Betul? Oh ini dikit. Wa fil hadis man shoma salasata ayyamin min syahri haram al-khamis wal jum'ah was sabt kataballahu lahu ibadah tis'i mi'ati amin. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini terkait bab pasal ketiga at-tatawwu bisyam wa tartibul awrad fihi. Jadi puasa ini pembahasan tentang puasa-puasa sunnah ya. Pertama kali Imam Ghazali menjelaskan bahwa kesunahan puasa itu ada di hari-hari yang fadil, yang utama.
Jadi kan sebagian hari lebih utama dari hari yang lain. Sebagiannya itu ada setiap tahun, ada juga yang setiap bulan, ada juga yang setiap minggu. Contohnya yang setiap tahun ya seperti puasa Arafah, puasa Asyura. Contohnya setiap bulan ya Shaum Ayyamil Bid 13, 14, 15. Contohnya setiap minggu ya hari Senin dan Kamis misalkan seperti itu. Imam Ghazali enaknya kita baca kitab-kitab Imam Ghazali itu selalu tertib, beliau tuh ngejelasinnya. Satu. Selesai pindah ke yang lain. Jadi benar-benar terkait bahas masalah sunnah misalkan. Satu dulu, yang per tahun apa dulu, yang per bulan apa, yang per minggu apa. Dan gitu. Jadi kita lebih fokus pembahasannya. Yaumu Arafah wa yaumu Asyura wal ashrul awal min Dzulhijjah wal ashrul awal min al-Muharram wa jami'ul ashhurul hurum madhanus shaum. Hari Arafah, hari Muharram, 10 hari dari Dzulhijjah, 10 hari pertama dari Dzulhijjah. 10 hari pertama dari Muharram wa jami'u ashhurul hurum madhanus shaum. Kata Imam Ghazali. Jadi kan setiap selama bulan itu masih Ashhurul Hurum, masih bulan-bulan haram, ia ugatun fadilah, dia waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang suci, waktu-waktu yang khusus, kata Imam Ghazali. Ashhurul Hurum ini apa aja sih? Gampang. Ashhurul Hurum itu 3 bulan mutataliyah, 1 bulan yang pisah. 3 bulan yang mutataliyah apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang pisah sendiri bulan Rajab. Jadi ini waktu-waktu yang fadil, waktu-waktu yang mulia untuk puasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru shauma Sya'ban hatta kana yudhannu annahu fi Ramadan. Rasulullah itu saking banyaknya puasa di bulan Sya'ban sampai sebagian orang mengira bahwasannya ini sudah masuk bulan Ramadan. Wa fil khabar afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullahul Muharram. Dalam hadis disebutkan afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullahul Muharram. Puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan, puasa di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini juga ada hadis setelahnya bahwasannya puasa 1 hari dari bulan-bulan haram lebih baik daripada 30 hari daripada selainnya. Dan puasa 1 hari dalam bulan Ramadan lebih baik daripada 30 yang ada di bulan haram. Jadi 1 bulan haram lebih baik daripada 30. 1 bulan puasa 1 hari di bulan Ramadan lebih baik daripada 30 hari puasa di bulan haram. Berapa kali lipat? Wa fil hadis man shama 3 ayyam min syahril haram al-khamis wal jumu'ah was sabat kataballahu lahu ibadat 900 am. Dalam hadis disebutkan siapa yang puasa 3 hari di bulan haram, al-khamis, al-jum'ah dan Sabtu, Allah mencatat baginya ibadah 900 tahun. Tapi memang kalau kita melihat hadis-hadis yang ada dalam Ihya ini, kebetulan ini sudah ditakhrij oleh muhakkiknya. Kelebihannya Darul Minhaj selalu ada takhrijnya di bawah. Ini bagus, jadi kita lebih yakin terkait hadis tersebut dan gampang mencarinya. Tetapi kalau memang mau mencari yang lebih lagi, kita bisa cari di kitab-kitab takhrij hadis yang dalam Ihya seperti punyanya Al-Hafidz Al-Iraqi dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa lebih memperluas wawasan thaqafah kita sebagai thalabah ilmu dalam membaca teks-teks turas, terutama yang berkaitan dengan hadis ya. Seperti itu mungkin Haji Hariri. Bib, makanya Bib. Afwan. Betul. Boleh nggak?
Itu Bib, yang di hadis Afdhalus Siyami ba'da syahri Ramadan Syahrullahil Muharram, itu syahril bulan Muharram apa bulan-bulan haram Bib? Enggak, bulan-bulan haram. Oh, bulan-bulan haram. Siap. Syukran Bib. Enggak. Betul Ustaz Ridho. Betul. Muharram ya? Bulan haram. Oke, siap. Betul. Ya. Bulan Syukran Bib. Ya. Betul, Ustaz Ridho Maswara mungkin mau lanjut baca nih 2 paragraf ini dari wafil khobar sampai Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari idza kana nisfu min asy-sya'bana fala shauma hatta ramadan. Wa lihadza yastahabbu an yuftara qabla ramadana ayyaman. Fa in wasala sya'bana ramadana fajaizun. Fa ala dzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam marratan wa faddala marraran katsiratan. Wa fasala mararan wa fasala miraran katsiratan. Wala yajuzu an yaqsuda istiqbal ramadana biyawmaini aw thalathatin ila an yuwaffiqa wirdan lahu wa karaha ba'du sahabati an yusama rajabun kulluhu hatta la yudahiya bi syahri ramadana. Fadhal. Ini terkait puasa di bulan Sya'ban ya. Ada, kalau kita buka di referensi kitab-kitab Madzhab Syafi'i juga seperti ini. Kalau kita puasa setengah bulan terakhir dari bulan Sya'ban itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena Rasulullah SAW mengerjakan ini hanya cuma 1 kali, dan memang ketika seseorang itu menyambungkan bulan Sya'ban setengah akhir dan bulan Ramadan, dia jadi tidak ada berjedanya puasanya, dia seperti nyambung gitu, hampir 2 bulan. Akan tetapi dalam kasus ini ya, dalam kasus orang berpuasa setengah akhir bulan Sya'ban, itu tidak apa-apa dalam kasus dia sudah menjadikan wirid dalam sebagian hari. Seperti ini contohnya, kata Imam Ghazali, wala yajuz ayaksida istiqbal Ramadan biyaumin aw thalatha illa yuwafiqa wirdan lahu. Enggak boleh puasa tuh 2 hari atau 3 hari sebelum bulan puasa, kecuali yuwafiqa wirdan lahu. Kecuali cocok puasa tersebut dengan wiridnya, seperti dia wirid puasa di hari Kamis, atau dia wirid puasa di Senin sama Kamis, atau Rabu Kamis. Jadi kebiasaan dia setiap minggu puasa setiap hari itu, pas hari tersebut 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan, yang dimana di situ dilarang puasa atau dimakruhkan berpuasa, maka itu nggak apa-apa buat dia. Bahkan sebagian sahabat memakruhkan puasa 1 bulan penuh, bulan Rajab. Karena di sini ada kalau kita lihat sama-sama di ta'liqannya itu ada sebuah hadis riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW melarang dari Siyam Rajab atau puasa bulan Rajab sebulan penuh. Seperti itu. Kalau di sini Ghazali ibaratnya hatta la yudaha bi syahri Ramadan. Yudaha ini artinya kan apa ya, yudaha ini artinya seperti menyombongkan diri gitu. Mungkin maksudnya ada teman-teman yang bisa kasih terjemahan lebih bagus, maksudnya seperti apa yudaha bi syahri Ramadan. Kalau yang saya tangkap karena asal dari kalimat yudaha ini menyombongkan diri, jadi seperti apa ya terjemahan yang enak ya, sampai sehingga dia
mungkin puasa 1 bulan bagus asatid di sini. Supaya tidak Itu apa? di Ramadan gitu. Hatta la yudaha, ya, supaya bulan Sya'ban itu tidak mirip-mirip Ramadan gitu kan, karena khusus Rajab, Rajab. 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 Ya. Ya, biar nggak menandingi maksudnya afdoliyahnya Ramadan gitu. Kalau yang aneh tanggap sih begitu. Jadi tetap memperlihatkan sisi di mana bahwa Ramadan itu afdol min syahril Rajab gitu. Gitu sih. Gimana? Ajarin nih. Mau lanjut? Lanjut. Nah, lanjut mungkin Ustaz Reza Azhari mau baca Ustaz. Yang mana? Dari fal ashkuru al-fadilatu. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ashhurul fadilatu dzul hijjati wal muharramu wa rajabun wa sya'ban wal ashharul hurum dzul qa'dati wa dzul hijjati wa muharramu wa rajabun wahidun fardun wa thalathatun sardun wa afdaluha dzul hijjati li anna fihi al hajja wal ayyamal ma'lumati wal ma'dudat wa dzul qa'dah min al ashhuril hurumi wa huwa min ashhuril hajji والشوال من أشهر الحج وليس من الحرم والمحرم ورجب ليس من أشهر الحج وفي الخبر ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله تعالى من أيام عشر ذي الحجة إن صوم يوم منه يعدل صيام سنة وقيام ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا من أقر جواده وأهرق دمه. تفضل. Di sini Imam Ghazali menerangkan tuh al-ashhurul fadilah, bulan-bulan yang afdol gitu. Yang bulan-bulan yang utama itu bulan apa aja sih? Ini Imam Ghazali menjelaskan ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada Rajab, ada Sya'ban. Wal ashhurul hurum Dzulqa'dah, Dzulhijjah tadi saya sebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Wahidun fardun wa thalathatun syarat. Satunya sendiri, tiganya berurutan. Wa afdaluha Dzulhijjah. Paling afdalnya Dzulhijjah dari bulan-bulan haram. Li'anna fihi al-hajj. Karena dalam bulan Dzulhijjah itu ada haji. Wa Dzulqa'dah min al-ashhuril hurum wa huwa min ashhuril hajj. Dzulqa'dah itu juga termasuk bulan-bulan haram dan dia termasuk bulan-bulan haji. Dia orang biasanya kan mulai itu dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawalun min ashhuril hajj wa laysa minal hurum. Tapi Syawal termasuk bulan-bulan haji tetapi bukan termasuk dari bulan haram. Wal Muharram wa Rajab laysa min ashhuril hajj. Muharram dan Rajab laysa bukan dari termasuk bulan-bulan haji. Jadi ada 3 bulan Syawal ini bulan Ashhurul Hurum ini ada 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 2 dari bulan-bulan haji, 2 bukan. Wa fil khabar ma min ayyamin al-'amalu fihinna afdalu wa ahabbu ila Allah min ayyam 'ashri Dzulhijjah. Tidak ada amalan di dalamnya tersebut afdalu ahabbu ilallah yang Allah paling cintai dan paling afdal min ayyami ashri Dzulhijjah dari hari-hari pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inna shauma fi yaumin minhu ya'dilu siyam sanah.
bahwasannya puasa 1 hari pada 10 hari awal bulan Zulhijjah itu ya'dilu siyam sana, menyamai pahalanya puasa 1 tahun. Wa qiyam lailatin minhu ta'dilu qiyam lailatul qadar. Dan kita menghidupkan malam atau salat kepada Allah pada malam harinya di hari-hari tersebut, ta'dilu qiyam lailatul qadar. Pahalanya menyamai puasa menyamai ibadah pada malam Lailatul Qadar. Gila walal jihad fisabilillah, ditanyakan kepada Nabi, bukannya jihad ya Rasulullah? Qala walal jihad fisabilillah azza wajalla illa man ugira jawaduhu wa uhira qadamuhu, kecuali siapa orang yang tertumpahkan darahnya pada jihad fisabilillah. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan ya, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun ala fata'arradu laha la'allahu ayyusibakum nafhatun minha fala tashgawna ba'daha abada. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, sungguhnya Allah menitipkan pada sebagian hari-hari kalian itu nafahat, cucuran rahmat yang sangat banyak. Al-fata'arudullah. Rasulullah memerintahkan kita untuk mencarinya, mencari rahmat-rahmat yang diturunkan di sebagian hari-hari yang utama ini. Ini yang dimaksudkan puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah termasuk. Jadi memang ibadah di sini di bulan-bulan haram ini atau khususnya lagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat utama sekali. Makanya kalau kita biasa dulu di sebagian pondok-pondok pesantren kita, mungkin kita dibiasakan puasa Arafah. Kita biasakan untuk mulai sedari dini menyembelih kurban dan lain sebagainya. Jadi ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini karena saking afdolnya, saking dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita dari kecil aja sudah diajarkan seperti itu atau sudah mulai dididik seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Ada riwayat hadis lain mungkin atau ada pernah baca di takhrij ahaditsul ihya-nya dari ulama-ulama lain mungkin? Cukup sih kalau dari aneh. Karena memang hadis-hadis yang disampaikan di sini pun kan masyhur ya, artinya kita sudah banyak lah mendengar terkait dengan hadis-hadis ini, terutama Afdhaliyatul Hijjah juga ini kan tiap tahun juga kita murojaah baik di Instagram maupun di Facebook masih banyak yang share lah masalah hadis-hadis seperti ini. Afdhaliyah puasa di bulan Dzulhijjah. Kita lanjut Lip, atau gimana? Kita pindah ke ini ya, udah 5:30 lewat kan? Syama'il ya? Iya lanjut Syama'il. Ini ada yang mau baca Syama'il ini. Fadhal Ustaz. Yang mau baca nih. Bab 6. Babu maja fi khidhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuhli Rasulillah atau khidab Rasulillah sehari ini? Kenapa? Kuhli Rasulillah apa khidab Rasulillah? Hidup sekarang bab 6. Kemarin kan kita uban doang ya? Udah kita baca kayaknya kemarin aja. Apa ini udah ya kemarin ya? Udah kemarin. Udah kemarin.
terkait semirannya rambut semirannya Nabi, rambut Nabi menyemir rambutnya seperti apa kemarin. Udah kita bahas ini Ji. Berarti bab 7 ya sekarang, bab maja fi kuhli Rasulillah. Ali baca Ali. Ayo, Anda tidak bisa mengelak, saudaraku. Betul. Ini pakai penyanyi gede. Ini bab 7. Itu deh. Qala musannif nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab ma jaa'a fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi arba'atu ahadits. Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi anba'a Abu Dawud At-Tayalisi an Ubad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ismidi fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra wa zama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu muqhulatun yaktahilu minha kulla lailatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Haddatsana Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi Al-Basri. Haddatsana Ubaidullah bin Musa ana Israilu an Abbad bin Mansur. Wa haddatsana Ali bin Hujrin sana Yazid bin Harun. Haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama bil ismidi salasan fi kulli ainin. Wa qala Yazid bin Harun fi hadisihi inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu muqhulatun yaktahilu minha indan naumi salasan fi kulli ainin. Haddatsana Ahmad bin Muni haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Munkadir an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismidi indan naumi fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bisr bin Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Husaim an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal khaira aqhalikum ismidu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Hadatsana Ibrahim bin Mustamir Al-Basri sana Abu Asim an Usman bin Abdul Malik an Salim an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismidi fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Jazakumullah khair Ustaz Ali Zainal Abidin Al-Muhdar. Ya. Kitab hadis kan harus ini ya. Karena kita bacanya ada mungkin kita pakai sanad dari guru-guru kita masing-masing. Kita ringkas langsung ke Imam Abi Isa At-Tirmidzi dalam Syama'ilnya. Menurut adabnya kalau kita baca hadis dari kitab beliau, kita meriwayatkan dari beliau ya, kita bacanya seperti ini, wabihi ilaihi qala haddatsana. Bukan kita yang bukan kita Muhammad bin Humaid Ar-Razi enggak langsung ke kita, tapi dari Imam Abi Isa At-Tirmidzi. Jadi ada baca hadisnya ya wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Makanya dalam setiap kita baca pertama kitab Syama'il At-Tirmidzi, kita selalu bisa nadikumul muttasil langsung dengan sanad kita yang bersambung ke Imam Abi Isa At-Tirmidzi. Dan adabnya ya baca seperti itu. Haddats bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Qala haddatsana, setiap sebelum ada haddatsana atau akhbarana itu ada sebelumnya ada qala haddatsana atau qala
qala akhbarana, qala haddatsana, seperti itu. Kalau an tidak perlu, dilanjutkan saja. Kemudian ketika ada perpindahan riwayat dari beliau, biasanya ada rames atau ada tulisan atau lambang ha, itu dibacanya haun, atau biasanya perpindahan riwayat dari lain. Wa haddatsana Ali bin Hujr, qala haddatsana Yazid bin Harun. Ini beda riwayatnya dari yang sebelumnya, tetapi ujungnya nyambungnya sama ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seperti itu mungkin ya Haji Arir ya. Ali, nanti kalau baca lagi. Syukron, Bib. Jadi setiap ini pakai hadasana atau akhbarona gitu ya, Bib ya? Iya, enggak. Maksudnya bukan setiap ini pakai hadasana atau akhbarona. Kalau ada pengungkapan kata hadasana atau akhbarona, pakai gola sebelumnya. Misalkan seperti ini. Bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Qala haddatsana Abu Dawud بزيادة قال ولذلك يعني ضمير مستتير إلى المؤلف كده. Ya. Taib. Ya, ini bab celak. Aneh rasa juga teman-teman kayaknya sudah paham lah ya tentang hadis-hadis yang di sini, kayak contoh misalnya bahwa Rasulullah itu ya kanat lahu mukgulatun ya yastahilun minha inda naumi salasa fi kulli ainin. Rasulullah itu pakai celak tiga apa bahasanya kalau pakai celak tuh tiga goret apa tiga apa ya? Tiga oles kali ya, 3 oles begitu di setiap matanya begitu. Ya, di matanya gitu kan pakai celak gitu Rasulullah. Jadi memang, tapi kalau hadis-hadis di sini Rasulullah itu pakai celaknya justru apa namanya? Ini ya, sangat menjaga gitu ya celaknya, baik ketika bangun maupun tidur, walaupun yang memang di sini sifatnya perintah itu atau anjuran alaikum bil ismidi inda naumi fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra ya. Jadi yang dianjurkannya justru malah ketika mau tidur pakai celak gitu. Itu kenapa kira-kira Ji alasannya Ji? Ini barangkali tahu. Kalau di sini kan Nabi faedahnya di sini disebutkan yajlul basar atau menguatkan pandangan. Mata itu mungkin lebih menurut faedah dalam hadis ini ya. Kalau kita pakai celak sebelum tidur itu menguatkan pandangan mata atau kesehatan mata gitu. Yumbitu sya'ar, dan juga menumbuhkan rambut. Menumbuhkan kesehatan rambut, mungkin seperti itu. Kalau faedahnya di sini. Tapi di Ibnu Hajar nggak banyak komentar terkait hadis ini alaikum bil ismid in the naum fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Imam Ibnu Hajar nggak terlalu banyak komentar di sini, bahkan nggak dilewatkan sama sekali. Dia nggak komentar sama sekali. Jadi kalau dari aneh pegang Asyraful Wasail la Fahmi Syama'il nih, kitabnya Imam Ibnu Hajar nggak banyak komentar terkait hadis ini. Jadi aneh tahu nih perluasannya gimana nih kita terkait faedah dari hadis ini. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu faedahnya dari hadis ini apa, atau ada faedah tambahan dan lain sebagainya. Kan kalau gini, kalau aneh pernah baca seingat aneh bukan hadis sih, tapi ada sebuah ya riwayat yang ini bukan hadis. Jadi memang ketika aneh lupa perangnya itu perang apa, itu kondisi musuh itu memang jaraknya masih sangat jauh gitu. Nah, karena kemudian para sahabat ini yang terbiasa menggunakan celak gitu, akhirnya penglihatan para sahabat itu jadi lebih
lebih kuat dalam artian tahu gitu. Misalnya musuh yang dari jarak sekian jauh itu bisa terlihat gitu. Mungkin aneh lupa, tapi aneh pernah baca itu, cuma aneh lupa kitabnya kitab apa dan apa namanya dalam perangnya itu perang apa. Tapi memang yang aneh pernah baca itu seperti itu. Jadi menguatkan mata, artinya penglihatan orang yang pakai celak itu sampai hal-hal kecil yang jauh itu bisa terlihat dengan begitu jelas gitu dan nyata. Ini mungkin maksudnya itu ya julul basoro itu mungkin seperti itu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nambahin sih, monggo, atau pernah baca ada referensi lain gitu. Apa mungkin celak itu kayak kacamata zaman sekarang gitu. Kacamata hitam zaman sekarang gitu kan, kalau apa kita jalan lah kan kayak di Sudan, Yaman itu padang pasir gitu kan. Kalau jalan siang-siang itu sakit ke mata itu. Jadi mungkin kalau Anda bayangkan ini kan kalau pakai celak itu nggak terlalu silau sehingga kesehatan mata bisa lebih terjaga. Iya mungkin ya, karena apalagi kalau Nah, orangnya sih kalau ini ya, aneh gitu. kalau belum terbaik, kalau kita sering nonton film-film kayak film Umar atau kolosal-kolosal itu kan sering orang tuh kalau mau perang tuh si muka mata itu diitemin supaya apa lebih fokus dalam penglihatan. Oh, di sini ya faedah-faedahnya sama sih dalam syarah itu. Kayak yunbitu sya'ar latifi al-jufuni, ya, apa menambah bulu. Kan banyak lah manfaat bulu di wajah itu kan, kayak bulu alis, bulu bulu mata, ya. Faedah-faedahnya kita sudah ma'ruf lah, kayak menghalangi keringat dan sebagainya. Ya, jadi memang lebih ke kesehatan si mata itu sendiri ya. Mata ya. Ya, gitu sih. Ya, itu mungkin dari bab terkait dengan celak ya. Jadi ini sifatnya disunnahkan kita untuk memakai celak gitu. Mau kalau aneh yang sipit ini nanti matanya kelihatannya hitam semua kalau pakai celak juga. Mirip Deddy Kobuzer. Dikebusar dulu kan, tinggal rambutnya kayak Mickey Mouse gitu. Ya, Ini Pak Deddy Kobuzer tuh lebih sunnah sebenarnya. jadi beliau sudah mengenal sunnah terlebih dahulu, cuma baru berislam baru-baru ini ya, masya Allah. Ya, memang kalau aneh lihat memang ya kayak tapi ya mayoritas yang pakai celak itu justru malah wanita ya, bukan laki-laki gitu. Mungkin karena emang urf juga ya, Rahmatullah. Mungkin karena memang urfnya juga kali ya, pengaruh urf. Jadi orang itu suka malu ya, kayak kemarin lah masalah menyemir rambut gitu ya. Rasulullah itu kan menyemir rambutnya dengan warna merah. Cuma karena urf di kita kalau rambut warna-warni kayak kuda poni itu kan terkesannya anak berandal, anak bandel. Padahal sunnahnya seperti itu gitu. Ya semirnya dengan hina gitu, bukan pakai one tag gitu ya. Eh, tapi kemudian ya karena urfnya seperti itu, orang jadi nggak mau untuk mengikuti sunnah-sunnah yang seperti itu gitu. Ya termasuk juga masalah celak ini kan, kalau bahasa Perancisnya kan sifat ya. Celak itu kan sifat bahasa bahasa kita gitu. Nah ini kalau ya rahmukallah. Nah, kalau apa namanya eh, ya kita lihat kalau orang pergi umroh, pergi haji gitu, pulang bawa celak ya pasti dibagiinnya cuma ke ibu-ibu gitu, karena yang pakai celak itu ya cuma ibu-ibu doang gitu. Biasanya seperti itu. Padahal Rasulullah sendiri kan pakai celak.
Kalau habaib di Yaman gimana, Beb? Kayak Habib Umar gitu suka mempraktekkan nggak kayak habaib-habaib itu? Kalau biasanya kalau kalau lagi acara ya, kalau atau lagi keluar rumah ya pakai celana. Lagi kita lihat. Tapi apa? Nggak tahu sih saya mudawamah atau enggak ya. Tapi kalau biasanya saya datang atau lihat langsung, biasanya pakai celana. Kalau di Indo tuh aneh yang sering lihat pakai celak itu saudaranya Habib Jindan itu. Habib siapa ya? Habib Salim bin Jindan ya kalau nggak salah ya. Itu sering pakai celak juga tuh beliau. Akan sering lihat dia. Ini kalau sisanya jarang kan ya lihat. Biar kamu. Ya, cukup mungkin ya terkait dengan bab celak. Ya kita ada waktu 10 menit untuk masuk ke Riyadhus Shalihin. Nggak apa-apa dikit-dikit pelan-pelan, yang penting kemudian kita cari apa namanya tengahnya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sabri. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآية في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. قال وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. وقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وقال وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمنين إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وقرب أبته وقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبته أجاب رب دعاه يا أبته جنة الفردوس مأواه يا أبته إلى جبريل ننعى. فلما دفن
قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحصوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري. قال وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد اهتدر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسيم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن الجبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فعقده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي روايته في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. وقال وعن سهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فعجبه وكان إذا أتى ساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه فسك ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر وبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم ساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر راهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره قال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك إن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك فآمن بالله فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب
فجيء بالرهيب فقيل له أرجع عن دينك فأبى فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفرق رأسه فشق حتى وقع شقه ثم جيء بجليس الملك فقيل له أرجع عن دينك فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه ثم جيء بالغلام فقيل له أرجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فأصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم أكفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في كركور وتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفني ما شئت فانكفعت بهم السفينة فغرقوا وجاء بمشيئا إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سحما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمي فإنك إذا فعلت ذلك فتلتني فجمع الناس في صعيد واحد فصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله برب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكاك فخدت وأضرم فيها النيران فقال من لم يرجع عن دينه فأكحموه فيما أو قيل له اكتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست وقال لها الغلام يا اصبري فإنك على الحق رواه مسلم. ذروة الجبل أي أعلاه وهي بكسر الذال المعجمة وضمها القرقور بضم القافين نوع من السفن والصعيد هنا الأرض البارزة والأحدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير وأضرم أو قد واتكفأت أي انقلبت وتقاعست توقفت وجبنت. تفضل بي. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sabar. Ini berat sebenarnya babnya ya, sekarang. Tapi saya mau ajak teman-teman kita perhatiin hadis nomor 30 di awal bab sabar. Ini hadis kalau kita perhatiin dia menghimpun beberapa pondasi-pondasi penting dalam agama. Yang pertama at-tahur syatrul iman, at-tahur bersuci, berwudu
istinja, dan lain sebagainya. Ini kan salah satu pondasi penting dalam agama. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Apa? Alhamdulillah ini yang dimaksud setiap segala macam pujian itu memenuhi mizan atau timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dalam hadis-hadis akhir di Sahih Bukhari, kalau kita mau lihat di sana itu ada apa? Sebuah hadis yang seperti ini, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan tagilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua kalimat subhanallah ini, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ini dua kalimat khafifatani ala lisan habibatan lirrahman khafifatani ala lisan tagilatani fil mizan. Dicintai oleh Allah dua kalimat ini. Ringan di lidah namun berat di timbangan pahalanya. Ini dalam satu hadis ada beberapa pondasi-pondasi penting dalam agama yang harus kita lihat atau kita cermati di sini. Wassalatu nurun, ada juga salat di sini. Wassadaqatu burhanun, wassabru dia, wal Qur'an hujjatun laka au alaika. Dan Quran hujjah adalah hujjah laka bagimu au alaika atau atasmu. Jadi Al-Quran bukan cuma hujjah bagi kita, bisa jadi Al-Quran juga hujjah atas kita kalau kita tidak mengamalkannya. Kullun nas yaghdu, setiap manusia akan pergi. Fabai'un nafsuhu famu'tikuha au mubikuha. Ini di sini yang menarik ya, bahasanya. Setelah menjelaskan terkait bersuci, kemudian terkait amalan-amalan yang baik seperti apa, yang pahalanya besar seperti apa, kemudian menjelaskan tentang sholat, sedekah, sabar, tentang Al-Quran yang menjadi hujjah atas kita atau hujjah bagi kita. Di sini menjelaskan, ada di sini kullun nas yaghdu, setiap manusia akan pergi. Fabai'un nafsuhu, maka dia yang baik menjual dirinya dia. Menjual di sini maksudnya ya bisa jadi menjual bagi untuk mendapatkan rahmat Allah, dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah, atau dia menjual kepada kebinasaannya sendiri, melakukan maksiat dan lain sebagainya. Karena itu sama-sama membutuhkan usaha atau sama-sama membutuhkan kerja dari diri dia, seperti dia sebagaimana dia menjual dirinya sendiri. Famu'tikuha, maka dia entahlah dia mu'tikuha, membebaskan dirinya dari api neraka, atau mubikuha, atau menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Seperti itu. Jadi apa? Ini hadis kalau kita renungkan, kalau kita cermati, merangkum di dalamnya beberapa pondasi-pondasi penting di dalam agama seperti tadi. Aneh mau nambahin dikit, Ji. Ini masih yang hadis nomor 30. Menarik, Aneh pernah dengar pembahasan ini. Kenapa kok kemudian di sini dikatakan as-sholatu nurun was-sabru dia? Kedua-duanya artinya sama-sama cahaya. Tapi kenapa yang satu menggunakan kata nur, yang satu kenapa menggunakan kata dia? Kata nur itu kan cahaya, tapi kemudian cahayanya ini cenderung lebih sejuk ya, kalau nur. Sedangkan dia itu cahayanya panas gitu. Cahayanya panas. Nah, dua hal ini karena kemudian ketika kita sholat seharusnya impact-nya adalah ada ketenangan cahayanya itu. Ada ketenangan dalam jiwa kita ketika kita sholat, ketika kita kemudian ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sober gitu, cahayanya itu bikin panas.
Artinya ketika kita bersabar pasti akan selalu ada efek samping. Ibarat kalau vaksin COVID, ya orang udah divaksin itu kan pasti ada demam sedikit, ya kan, ada meriang sedikit gitu. Tapi efeknya jadi kebal gitu kan vaksin COVID. Nah begitu juga dengan as-sabr gitu. Kenapa kemudian di sini digunakan kata dia? Karena memang sabar ini berat, walaupun kemudian dia keutamaannya itu sangat luar biasa, ya sabar itu bisa menjadi cahaya, tapi ada efek sampingnya, yaitu tadi rasa panas itu gitu. Ketika kemudian kita eh, bersabar, ya kita kemudian apa namanya mengamalkan betul yang namanya sabar ini. Gitu. Ini menarik sih ternyata, masya Allah pemilihan kata yang dilakukan oleh atau disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu relate banget gitu ya, dan memang sesuai banget gitu. Oh ya, memang kenyataannya orang itu ketika sabar ya pasti ada efek samping gitu, pasti ada sesabar-sabarnya orang gitu ya, pasti kemudian ada suatu rasa perih kah atau kemudian panas dan lain sebagainya gitu ya, itu pasti gitu, itu pasti. Makanya kemudian dalam ayatnya juga kan istainu bisobri wassalah gitu. Sober dulu, sabar dulu, baru kemudian sholat. Kalau kemudian sabar masih ada efek sampingnya, maka sholat gitu, supaya kemudian kitanya jadi tenang gitu. Ibaratnya kalau kita sakit nggak bisa tuh cuma paracetamolnya doang gitu, nggak bisa tuh cuma amoksilinnya doang, pasti perlu ada tambahan obat lain gitu. Gitu kurang lebih sih yang mau aneh tambahkan. Dan juga terkait Al-Qur'anu hujjatun laka wa alaik, ini benar bahwa kemudian terutama ya kepada kita nih para thalib gitu. Ini suatu hal yang sangat berat, bahwa Al-Qur'an itu sebuah amanah yang berat gitu. Jangan dikira jadi apa namanya kita belajar agama itu biar enak-enakan tinggal ngisi pengajian lain sebagainya. Justru amanah kita yang sangat berat gitu. Karena yang paling paham tentang Al-Quran siapa? Yang paling paham bahasa Arab gitu. Yang paling paham Al-Quran siapa? Yang memahami tafsir, yang memahami ilmu Al-Qurannya, yaitu ya para tulab syar'i gitu. Maka kemudian amanah Al-Quran, tanggungan kita, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu lebih besar dibandingkan orang-orang awam yang kemudian tidak mempelajari ilmu Al-Quran, yang tidak memahami bahasa Arab, yang tidak memahami penafsiran dari Al-Quran gitu. Makanya ketika kita betul-betul bisa memuliakan Al-Quran, menjaga amanah ini, pasti Al-Quran jadi hujah buat kita, jadi syafaat. Sedangkan ketika kemudian kita lalai dari amanah ini, maka Al-Quran akan menjadi hujjatun alaik. Itu akan menjadi justru yang membebani kita nanti di akhirat, yang seharusnya Al-Quran jadi syafaat buat kita, malah justru jadi beban. Ini kan suatu hal yang eh, sangat harus kita hindarkanlah dari kita. Gitu mungkin. Kalau tambahan dari tidak ada lagi ya tambahan dari yang lain. Ini tadi hadis yang terakhir juga ini panjang tentang bagaimana apa namanya kesabaran seorang pemuda ya, seorang laki-laki yang kemudian diuji dan sebagainya, tapi dia tetap sabar untuk senantiasa bersama Allah. Ditanya siapa, bagaimana kehidupanmu, apa namanya, Allah yang mencukupkan, Allah yang menyembuhkan dan sebagainya gitu ya. Itu juga bagian dari sabar gitu. Jadi jangan sampai kita ini terlalu bergantung pada ikhtiar, tapi juga kita perlu mengimbangi ikhtiar itu dengan tawakal dan kesabaran kita, ya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kali ya, Bib Syauki juga sudah masuk waktu maghrib. Di sini juga persiapan buka puasa, Bib. Insya Allah kita apa namanya, untuk besok mungkin aneh izin dulu, Bib, karena ada acara di sini. Eh, Mungkin kalau mau tetap jalan tidak jadi masalah, tapi kemudian apa namanya, kalaupun enggak mungkin Rabu nanti kita sambung lagi, Bib. Gitu insya Allah. Marok yukum. Ya nggak apa-apa, kita libur besok nggak apa-apa, Jari. Karena kebetulan ada ini, ada
apa namanya, ada gawe nih di sini, ada kawan akikahan harus bantu insya Allah. Jadi mudah-mudahan besok kita libur dulu, insya Allah kita sambung lagi hari Rabu. Mungkin itu aja, insya Allah.